Chandramana Sumakana Kanggo sepa mengko sore Kanggo sepa mengko sore Mumpung padang rembulane Mumpung jembar kalangane Yo surah asura iyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wala rasulullah ba'dah. Yang kami hormati Direktur Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais Bapak Dr. Hafid Widodo, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Kepala Sekolah KB TK Islam Integratif Al-Qais Ustazah Nur Hidayah Sarjana Pendidikan. Dan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Islam Integratif Al-Qais Ustadz Abdul Latif Sarjana Pendidikan. Dan tak lupa kepada wali dari KBTK SD Islam Integratif Al-Qais yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di program parenting yang telah diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais bertepatan pada hari Sabtu 29 Januari tahun 2022 yang bertepatan 26 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi akhir zaman yang telah mencontohkan kita suri tauladan yang baik yang berupa syariah ajaran agama Islam. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk parenting pada bulan Januari yang bertepatan pada tahun 2022 ini mengambil tema meretras jalan pendidikan menuju keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada dan para wali beserta ustadz-ustadzah yang berada di studio maupun bertugas, marilah kita bacakan Ummul Quran kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah as-salihah al-fatihah. Baik para pemirsa dan para peserta parenting yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang mana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ananda Talita dan Ananda Pila yang berada di kelas 5 SD Islam Integratif Al-Qais. Marilah kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih
Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa maha pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga apa yang telah dibaca tadi memberikan barokah dan khususnya bagi para pemirsa dan khususnya bagi yang membaca. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tayangan kegiatan Islamic Supercamp tahun 2021 yang bertepatan di tanggal 13-14 Desember tahun 2021 dengan tema membangun generasi, yaitu calon pemimpin Islam masa depan. Marilah kita saksikan bersama-sama. Dimanapun Anda berada, wali murid SD Islam Integratif Al-Qais, hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan Islamic Supercamp di Pacet, ya, tepatnya di Jalan Air Panas. Saat ini kita bersama siswa sedang melakukan belajar alam, melakukan perjalanan jauh dari villa menuju ke tempat yang kita tuju untuk melatih fisik serta mental para siswa. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan kepada para wali murid. Mohon doanya agar kami senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran untuk mendidik putra putri kami menjadi generasi yang solih, cerdas, sehat, dan peduli umat. Sekian laporan dari kami. Assalamualaikum. Ya, demikianlah tadi para pemirsa dimanapun Anda berada, tayangan Islamic Supercamp yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais yang bertepatan di Pacet, Mojokerto, yaitu di Villa Wahyu. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah
SD Islam Integratif Al-Qais Ustadz Abdul Latif, Sarjana Pendidikan Islam. Marilah kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Hafidz Widodo selaku Direktur Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais. Yang saya hormati Ustadzah Nur Hidayati SPDI selaku Kepala Sekolah PGTK Islam Integratif Al-Qais, para asatidzah, juga para wali siswa baik PGTK dan SD Integratif Al-Qais yang dirahmati Allah SWT. Tak luput para pemirsa channel Al-Qais dimanapun berada yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kita bisa dipertemukan hari ini di udara melalui channel Al-Qais dalam acara parenting bulan Januari 2022 dengan tema meretas jalan pendidikan menuju keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa channel Al-Qais dan juga para wali siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para wali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di awal bulan ini kita masih bisa melakukan aktivitas parenting walaupun masih dalam posisi atau dalam keadaan online ya, melalui channel YouTube Al-Qais ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan tidak mengurangi keutamaan kita dalam parenting. Insya Allah kita agendakan parenting di bulan berikutnya dalam keadaan offline. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan terbaik untuk kita semua. Para wali yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah semester 1 atau semester ganjil telah berakhir, dan alhamdulillah program ISC Islamic Super Camp telah kita laksanakan juga di akhir tahun 2021 kemarin. Ya, mudah-mudahan acara itu menjadikan semangat baru bagi putra-putri kita untuk bisa sekolah dengan nyaman walaupun masih belum keadaan normal 100%. Bapak Ibu, para wali yang dirahmati Allah SWT, kita akan melaksanakan program-program berikutnya. Alhamdulillah kemarin program Mabit Malam Bina Iman dan Takwa juga sudah terrealisasi dengan alhamdulillah lancar, dan kita akan menyongsong program berikutnya yaitu program Tahfidz. Sebagaimana tema kita pada parenting pada sore hari ini, kita ingin menjadikan keluarga Allah. Apa itu keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi orientasi pendidikan kita ini adalah orientasi akhirat, bukan orientasi duniawi yang hanya mengejar selembar kertas ijazah. Lebih dari itu, kita menyiapkan anak-anak kita dan kita menjadi bagian dari keluarga Allah di akhirat kelak, yang tidak ada jaminan lain kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampaikan dalam hadisnya, Inna lillahi ahlina minan nas. Jadi sesungguhnya milik Allah, bagi Allah itu ada keluarga, ada ahlinya dari kalangan manusia. Jadi Allah itu mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Maka sahabat bertanya, qalu manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ahlul Quran. Jadi yang dimaksud keluarga Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka ahlul Quran. Orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yang membiasakan membaca Al-Quran, tidak pernah lepas dari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan senantiasa terikat dengan Al-Quran itu. Yaitu mereka yang ahli Al-Quran inilah yang menjadi ahli Allah atau keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Hum ahlullahi wa khosatuhu. Jadi mereka itu adalah ahli Allah. Ahlul Quran hum ahlullah. Jadi ahlul Quran tadi yang senantiasa mempelajari Al-Quran, belajar untuk memahami Al-Quran, belajar menghafalkan Al-Quran, ini menjadi ahli Allah atau keluarga Allah dan orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, kedudukannya sangat luar biasa. Oleh karena ini harus menjadi bagian orientasi hidup kita, bahwa kita menjadikan putra-putri kita berpendidikan, bersekolah, bukan hanya orientasi dunia semata, tapi jauh dari itu orientasi kita adalah orientasi akhirat. Bagaimana putra-putri kita menjadi wasilah kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana putra-putri kita menjadi ahlul Quran, yang akan atau hafidz Quran, yang akan memberikan kemuliaan kepada kedua orang tuanya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orientasi harus dibangun, dan ini menjadi misi dari sekolah Al-Kais. Oleh karena itu program berikutnya adalah wisuda tahfidz, ya insya Allah segera akan kita laksanakan di akhir bulan Maret ini. Oleh karena itu kita siapkan putra-putri kita untuk bisa mengikuti ujian tahfidz, ya, sehingga bisa diwisuda nanti pada akhir bulan Maret ini. Jadi ini adalah kebanggaan yang luar biasa. Oleh karena itu ya, marilah kita biasakan ya dengan murojaah baik di rumah maupun di sekolah, sehingga setiap hari kita sekolah sudah murojaah setiap hari satu juz setiap pagi. Jadi siswa kita ajak murojaah satu juz setiap hari untuk pembiasaan itu. Oleh karena itu di rumah juga demikian. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengkondisikan keadaan putra-putrinya di rumah, terutama untuk amanah-amanah ibadah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan parenting kita pada malam hari ini. Saya berharap parenting ini bisa diikuti sampai tuntas, sehingga nasihat atau tausiah yang diberikan oleh pemateri nanti bisa menjadikan ilmu yang barokah, maslahat di dunia wal akhirah. Artinya menambahkan kebaikan kita, menambahkan keutamaan kita, baik menambahkan keilmuan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu yang menjadi harapan kami, dan harapan kami program berikutnya adalah tentang pendaftaran siswa atau pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran peserta didik baru insya Allah akan kita mulai buka resmi tanggal 14 Februari mendatang. Oleh karena itu partisipasi dari Bapak Ibu wali dan juga Bapak atau Ibu-ibu komite untuk suksesnya acara ini sangat kami harapkan. Mudah-mudahan kerjasama kita ini membuahkan hasil dan menjadikan amal soleh yang mendatangkan mengalirkan pahala hingga yaumil akhir kelak. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Selamat mengikuti parenting pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan keutamaan, menjadikan wasilah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Latif, Sarjana Pendidikan Islam selaku dari Kepala Sekolah SD Islam Integratif Al-Kais. Untuk acara selanjutnya yaitu
tayangan Mabit yang telah diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais yang bertepatan pada tanggal 21 sampai 22 Januari, dan marilah kita saksikan tayangan ini bersama-sama. Assalamualaikum pemirsa channel Al-Qais. Kita ketemu lagi di Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Yuk kita lihat keseruan Mabit hari ini. Jangan bongkar bungkusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka raihlah dengan kita duduk di beberapa sasarannya jangan berani gagal ya. Sasarannya jangan pokoknya. Keseruan Mabit hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik para pemirsa, demikianlah tadi tayangan Malam Bina Iman dan Takwa yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, yang istiqomah 1 bulan sekali insya Allah. Baik para pemirsa, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu parenting, yang mana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Hafid Widodo, Magister Pendidikan Islam, dengan tema meretras jalan pendidikan menuju keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita sapa bersama Ustadz Dr. Hafid Widodo. Langsung saja Ustadz Dr. Hafid Widodo, kenapa Ustadz pada malam hari ini kita mengambil tema meretras jalan pendidikan menuju keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba dijelaskan langsung Ustadz Dr. Hafid Widodo, Magister Pendidikan. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitabullahi wa sunnatih.
Para hadirin, Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh kehormatan bagi kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, untuk menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua nikmat yang diberikan kepada kita ini memberikan keberkahan bagi kita semuanya dan menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara sekalian, sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah SWT memilih manusia yang agung, manusia pilihan yang memberikan satu tugas, yaitu menyampaikan risalah ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, agar umat manusia ini menjadi manusia yang teratur, manusia yang sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad SAW menjadi rasul utusan yang menyampaikan risalah, yaitu menyampaikan pedoman bagi umat manusia agar dijadikan sebagai panduan hidup di dunia ini, yaitu Al-Quran. Allah SWT tidak hanya memilih Nabi Muhammad SAW, tapi nabi-nabi terdahulu telah dipilih oleh Allah SWT juga menyampaikan risalah ilahiyah kepada masyarakat, kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran sebagai panduan hidup bagi kita semuanya. Tidak hanya untuk umat Islam Al-Quran itu, tetapi untuk semua manusia. Karena Rasulullah SAW diutus kafatan linas, kepada seluruh umat manusia agar menjadi manusia-manusia yang memiliki ketundukan kepatuhan kepada Allah Sang Khalik yang menciptakan manusia, hidup dan alam semesta. Oleh karena itu, misi besar Rasulullah SAW adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Terlepas apakah nanti umat manusia, ada manusia yang menerimanya atau manusia yang menolak beliau, itu tidak menjadi persoalan bagi beliau, karena tugas beliau adalah menyampaikan risalah. Nah, inilah yang harus menjadi bagian penting dari diri kita. Kalau kita ingin menjadi bagian dari Rasulullah SAW, ya kemudian tugas-tugas ilahiyah yang dulu diemban oleh para nabi dan rasul hendaknya kita emban, karena sudah tidak ada nabi dan rasul lagi. Oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah SAW tentu sangat bertanggung jawab terhadap sampainya Al-Quran kepada umat manusia. Ya baik para pemirsa channel Al-Kais dimanapun Anda berada, yaitu masih bersama Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kais, sekolah calon pemimpin yang solih, sehat, cerdas, dan peduli umat. Tetap di program parenting, jangan kemana-mana, marilah kita saksikan dulu jeda iklan yang satu ini.
Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais, sebuah lembaga pendidikan Islam modern yang siap mencetak generasi tangguh calon pemimpin Islam masa depan dengan moto Sekolah Calon Pemimpin, Solih, Cerdas, Sehat, Peduli Umat. Membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Unit pendidikan yang ada: Taman Pengasuhan Anak Soleh Tapas, KBTK Islam Integratif Al-Qais, SD Islam Integratif Al-Qais, Rumah Tahfidz Al-Qais setara dengan SMP dan SMA. Anak adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir. Jangan salah memilih pendidikan bagi anak-anak kita. Al-Qais siap membantu untuk menjadikan anak yang sebagai wasilah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo daftarkan putra-putri Anda di Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais sekarang juga dengan alamat Perumahan Geraha Menganti Indah, Blok A nomor 1-2, Desa Brikang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Telepon 085 731 081 789. Para pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama program parenting yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais, yaitu Sekolah Calon Pemimpin yang Solih, Sehat, Cerdas, dan Peduli Umat. Masih bernama Ustadz Dr. Hafidz Widodo. Ya baik Ustadz Dr. Hafidz Widodo, pertanyaan yang kedua Ustadz, bagaimanakah atau siapakah dari keluarga yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ustadz Dr. Hafidz Widodo? Para pemirsa, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada parenting kali ini bagaimana kita melihat keluarga kita. Keluarga kita, bagaimana keluarga kita ini menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu ya. Sebagai satu ibrah pelajaran bagi kita semuanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassah. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Kemudian para sahabat pertama bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah, keluarga yang dianggap oleh Allah itu sebagai keluarga? Qalu ahlul Quran, yaitu orang-orang yang disebut sebagai ahlul Quran. Hum ahlullah, yaitulah keluarga Allah dan orang-orang khusus, orang-orang pilihan. Inilah hadis dari riwayat Ahmad yang sangat masyhur di kalangan kita semua, bahwa Allah SWT memiliki keluarga di antara manusia, dianggap oleh Allah SWT sebagai keluarga. Kenapa demikian? Kembali lagi kita sampaikan bahwa tugas kenabian adalah menyampaikan risalah, yakni Al-Quran, kepada umat manusia. Namun ketika Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir ini sudah tidak ada nabi lagi, maka tugas kenabian, yaitu menyampaikan risalah Al-Quran ini kepada umat manusia, itu ya umat kaum muslimin, kita semuanya. Maka ini mendapatkan sanjungan, mendapatkan predikat, mendapatkan makom yang tinggi di hadapan Allah SWT dengan diakuinya sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjadi keluarga Allah SWT di antara manusia itu? Yaitu ahlul Al-Quran. Para alim ulama kemudian menjelaskan tentang ini. Ada yang mengatakan ahli Quran itu adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran siang malam.
mempelajari Al-Quran siang malam, dan melaksanakan Al-Quran siang malam, menyebarkan Al-Quran siang malam. Artinya apa? Artinya manusia yang mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran, dan menyebarluaskan Al-Quran, inilah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita itu singkat. Berapa lama sih kita hidup? Terus kemudian kita hanya melampiaskan tenaga kita, pikiran kita, harta kita hanya untuk kesenangan-kesenangan dunia semata. Padahal kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah dengan menjadi keluarga Allah ketika kita benar-benar mempraktekkan Al-Quran, menyebarluaskan Al-Quran. Sampai ke sana kan berarti mempelajarinya, menghafalkannya, membacanya, itu adalah bagian yang tak terpisahkan. Siapa keluarga Allah itu? Yaitu para ahli Al-Quran. Yang kedua, orang-orang khusus yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai waliullah. Waliullah, kita tidak tahu siapa waliullah itu. Ya, banyak orang-orang yang telah dipilih oleh Allah SWT sebagai waliullah. Dialah kekasih-kekasih Allah dan dianggap sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, siapa yang tidak ingin menjadi keluarga Allah? Kita sebagai kaum muslimin sangat berkeinginan untuk menjadi keluarga Allah, yaitu dengan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran. Itu luar biasa. Bahkan yang terakhir adalah sampai bagaimana menyebarluaskan Al-Quran. Dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas sebagai inti dari pelaksanaan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memberikan manfaat kepada manusia lain. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ayo kita sama-sama berupaya untuk menjadi keluarga Allah, keluarga para penghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, sampai bagaimana kita sama-sama mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan tugas kenabian adalah bagaimana menyampaikan risalah Al-Quran kepada umat manusia. Dimanapun Anda berada, masih bersama Sekolah Calon Pemimpin yang solih, sehat, cerdas, dan peduli umat. Jangan kemana-mana, marilah kita saksikan dulu iklan dari PG TK Islam Integratif Al-Qais. Marilah kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum Ayah Bunda. Selamat datang di channel Al-Qais. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kegiatan pembelajaran KBTK Al-Qais di awal semester 2. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Seperti yang kita tahu, program unggulan di KBTK Al-Qais antara lain ada tahfidz surat pendek dan Islamic Character Building yang diperkuat dengan hadis dan doa. Selain itu, ada juga program lain seperti tilawati, sirah nabawi, budaya literasi, dan juga perkembangan kecerdasan lain yang terintegrasi dalam proses pembelajaran sehari-hari. Tentunya dilakukan dengan metode enjoy learning atau pembelajaran dengan menyenangkan sehingga anak-anak bisa menerima dengan mudah. Berikut akan kami tampilkan video kegiatan pembelajaran dalam tema pekerjaan dan kendaraan. Let's check it out.
membuat kendaraan? Allah. Manusia. Coba sebutkan 2 kendaraan roda 2. Motor sama sepeda. Bersama-sama. Hari ini kita akan belajar doa sebelum makan, biar makanannya berkah, biar Allah tambah sayang. Yuk, doa mau makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Membaca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala Sekian dulu tayangan video
pembelajaran di awal semester tahun ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi tayangan dari PG dan TK Islam Integratif Al-Kayis. Untuk acara selanjutnya yaitu masih bersama Ustadz Dr. Hafidz Widodo. Ya begini Ustadz Dr. Hafidz Widodo, bagaimanakah agar keluarga kita itu menjadi keluarga yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Dr. Hafidz Widodo? Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan terus bagaimana kita ini, cara kita agar menjadi bagian keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara manusia-manusia ini, agar kita ini menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar keluarga kita juga menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang harus kita lakukan adalah belajar Al-Quran. Ayo kita sama-sama belajar. Tidak ada yang paling sempurna, tidak ada. Tapi keinginan untuk belajar itu sangat penting. Kalau tidak, ya bagaimana keluarga kita, anak-anak kita mulai sekarang, orientasi hidup kita ini tidak hanya sekedar duniawi semata. Insya Allah mudah duniawi itu. Tapi yang perlu kita kejar adalah bagaimana anak-anak kita nanti menjadi ahli-ahli Al-Quran. Menjadi ahli-ahli Al-Quran. Ya. Ya, belajar Al-Quran supaya akan menjadi ahli Al-Quran. Sejak kecil mulai kita belajar, karena dalam ibarat dikatakan bahwa mengukir di waktu kecil itu susah, seperti mengukir batu gitu ya. Mengukir batu, tetapi ketika jadi itu akan menjadi prasasti yang tidak akan lekang dimakan oleh waktu, usia. Tapi mengukir atau belajar di waktu dewasa itu seperti mengukir di atas air. Gampang sekali kayaknya, tapi mudah lupa. Maka yang terbaik sekarang adalah ketika kita sebagai orang tua mengarahkan, kita sendiri juga harus belajar. Yang kedua, mengarahkan anak-anak kita ini kepada tempat-tempat di mana Al-Quran dipelajari. Kita berharap anak-anak kita ini nanti akan menjadi akhlaknya Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini. Bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi diutusnya Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan akhlak seperti apa yang kemudian diinginkan? Yaitu akhlak sesuai dengan Al-Quran. Sebagaimana ahli Allah tadi, sebagaimana keluarga Allah SWT tadi. Tidak hanya orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi juga mengamalkan Al-Quran. Yang terakhir adalah menyampaikan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran ke seluruh alam, penjuru alam. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian yang kedua, mengajak, setelah belajar, mengajak untuk mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Ya memang ya bisa dikatakan susah ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, ayo dimulai makanan kita, nafkah kita cari yang halal, makanan kita makan yang halal, mungkin menjaga mulut kita, menjaga perilaku kita. Ini adalah bagian penting agar tetap sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan Al-Quran. Karena di dalam satu hadis disebutkan taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Telah aku tinggalkan pada kalian dua perkara, yang dua perkara itu ketika kalian pegang, kalian laksanakan, lan tadilu abadan, tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnatih, dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran ini harus kita pegang betul supaya hidup kita ini terarah dan berkah. Hidup kita ini terarah dan berkah. Jangan sampai kemudian hidup kita ini berlimpah-limpah
dunia, tetapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Yang terjadi apa? Penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga adalah mendakwahkannya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan yang ketiga adalah menyampaikan atau mendakwahkannya. Bagi sahabat-sahabat Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa membaca Al-Quran, sudah tahu bagaimana menerapkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ayo kita tularkan kepada saudara-saudara kita, agar saudara-saudara kita juga menjadi ahli Allah gitu, keluarga Allah gitu. Nah, ini jadi penting. Ayo kita ajak sama-sama. Ya tidak ada yang sempurna, tetapi bukan berarti kita tidak bisa kemudian berbuat baik gitu. Jadi belum baik, saya kan belum baik Ustadz, masa ngajak orang? Ya sama-sama, ayo kita belum baik. Saya juga ngomong ini adalah ya belum baik, tetapi kita berupaya terus agar menjadi baik dan menjadi keluarga Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, nah inilah yang harus kita lakukan. 3 hal ini ya, mempelajari, mengamalkan, dan menyampaikan kembali Al-Quran kepada umat manusia. Ya baik para pemirsa, dimanapun Anda berada, masih bersama Sekolah Calon Pemimpin yang solih, sehat, cerdas, dan peduli umat. Ini pertanyaan yang terakhir Ustadz Dr. Hafidz Widodo. Begini Ustadz, bagaimanakah Ustadz agar peran kita sebagai orang tua agar menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang ahli Al-Quran Ustadz Dr. Hafidz Widodo? Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkaitan dengan bagaimana kemudian kita mengarahkan putra putri kita menjadi keluarga Allah. Tadi apa yang kita lakukan, 3 hal penting yang kita harus lakukan untuk menjadi keluarga Allah, yaitu mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Bagi putra-putri kita, ayo kita pilih sekolah-sekolah yang terbaik untuk putra-putri kita agar menjadi putra-putri yang faqihuddin, menjadi paham kepada agama ini, paham pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena itu Al-Qais, Yayasan Pendidikan Islam Al-Qais, berupaya untuk menjembatani Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki keinginan untuk itu. Alhamdulillah, mulai tahun ini, tahun 2022 insya Allah, kita akan membuka untuk rumah Quran bagi lulusan SMP, ya, bagi lulusan SMP rumah Quran, yang kita berharap dari anak-anak kita nanti itu ada terus mengalir pahala untuk kita semua sebagai orang tua. Apa yang kita inginkan dari anak-anak kita? Apa? Anak-anak kita menjadi kaya? Untuk apa kaya kalau hidupnya kemudian tidak terpandu dengan Al-Quran? Dari apa yang kita inginkan dari anak-anak kita? Kita sudah tua, kita sebagai orang tua kita tahu persis apa yang kita inginkan. Ya kita nggak tahu juga kapan kita dipanggil oleh Allah SWT. Kalau anak-anak kita ini sudah menjadi anak-anak yang memiliki basic Al-Quran dalam dirinya, saya yakinnya ini akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi ahli lah. Menjadi ahli Allah, keluarga Allah, maka Allah akan menjaga dia. Kalaupun nanti dia akan menjadi teknokrat, dia akan tetap memiliki akidah yang kuat, menjaga agama ini. Kalau dia itu akan menjadi seorang dokter, maka akan menjadi dokter yang beriman kepada Allah SWT, akan mengarahkan pasien-pasiennya untuk dekat pada Allah SWT, bukan menjadi pasien-pasien yang terus mengeluh. Kalaupun dia akan menjadi guru, maka dia akan mendidik putra-putri menjadi putra-putri yang memiliki akidah yang kuat. Tidak hanya sekedar ahli matematika,
tidaklah sekedar ahli biologi, tapi semua ketika didasari dengan Al-Quran, insya Allah apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dilakukan dengan tangan kakinya, semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena anak-anak kita menjadi bagian keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian agar sekolah atau Yayasan Pendidikan Islam Al-Qais ini yang berkeinginan untuk membuat rumah Quran yang menerima dari lulusan SD, artinya setingkat SMP, dan nanti insya Allah untuk ijazahnya ijazah pendidikan non formal, pendidikan kesetaraan paket B, dan itu namanya pendidikan kesetaraan, maka ini sudah disetarakan sama dengan SMP yang lainnya, hanya penyelenggaraannya yang berbeda, tapi standarnya sama. Apakah bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau SMU? Jelas bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita berupaya secara sistematis, terstruktur untuk memberikan layanan kepada masyarakat, terutama Bapak Ibu yang ingin menjadi keluarga Allah, senantiasa bersama Allah, dan nanti ketika meninggal dunia meninggalkan putra-putri yang solih-solihah, para penghafal Al-Quran yang pahalanya terus mengalir kepada Bapak Ibu sekalian, dan akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Maka menjadi ahlilah keluarganya Allah itu nanti akan diberikan hak untuk memberikan syafaat pada keluarga-keluarganya. Dan kita berharap putra-putri kita menjadi bagian dari itu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa berdoa. Kita mendoakan pada putra-putri kita agar menjadi putra-putri ahli Al-Quran. Ya, ahli Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna auladana wa talamidana wa ahlana min ahli ilmi, min ahli khair, min ahli tuqa, min ahli Quran, min ahli kalimatul haq, la ilaha illallah. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga menjadi pengingat bagi saya sendiri dan menjadi tambahan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga ini semua menjadi amal kebaikan kita semuanya, niat-niat kebaikan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pribadi-pribadi yang terampuni dosanya, tergugurkan dosa-dosanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik para pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais Sekolah Calon Pemimpin. Masih bersama Ustadz Dr. Hafidz Widodo, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Dr. Hafidz Widodo atas ilmunya. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Ustadz Dr. Hafidz Widodo menjadikan ilmu yang bermanfaat khususnya di dunia dan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, acara yang terakhir yaitu tayangan yang mana tayangan siswa berprestasi nilai akademik semester 1, kemudian siswa berprestasi jurnal selama liburan semester 1. Marilah kita saksikan bersama-sama.
Ya baik para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara parenting pada bulan Januari tahun 2022. Semoga parenting kita pada tahun ini, bulan Januari ini, menjadikan kita semakin istiqomah dan semangat untuk mencetak generasi pemimpin masa depan yang solih, sehat, cerdas, dan peduli umat. Di sini saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mewakili kru yang bertugas baik dari ustadz-ustadzah yang berada di studio maupun di rumah, dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri parenting pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini saya sebagai acara kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.